Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali hari ini kita dapat bertemu kembali dalam podcast Bina Marga, tentu saja bersama saya dengan Stephanie Imelda. Dan hari ini seperti biasa kita akan berdiskusi bersama terkait tema yang menarik. Sebelum kita memulai, ada satu pantun yang akan saya berikan. Hari demi hari berganti, Masuk. waktu demi waktu berlalu. Cakep. Namun semangat Stephanie tidak akan pernah terhenti untuk menemani pemirsa dalam podcast Bina Marga Provinsi Jawa Timur. Cakep. Biasa. Kita awali dengan pantun dulu biar semangat ya Pak ya, biar fokus. Tentu saja semoga pemirsa yang menonton di layar ini semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang bahagia, sehat sentosa. Apalagi saat ini sudah mendekati penghujung tahun ya Bapak-bapak ya. Berarti sudah harus menutup untuk lembaran lama dan membuka lembaran baru dengan harapan yang baru juga. Tentu saja hari ini podcast hadir juga untuk memberikan pencerahan baru dan juga harapan baru ke depannya. Untuk selanjutnya, saya akan beritahu sebuah topik yang akan kita bahas hari ini. Namun, tunggu dulu, tetap bersabar karena kita akan menyapa terlebih dahulu tamu-tamu yang telah hadir. Telah kita hadirkan bersama pada hari ini narasumber spesial dari Komisi D DPRD Provinsi Jawa Timur. Mari kita sapa terlebih dahulu ya pemirsa. Yang pertama, selamat datang untuk Pak Agung Mulyono. Selamat pagi Mbak Stephanie dan teman-teman semua Komisi D. Pemirsa se-Jawa Timur, ini kita podcast di Dinas Bina Marga Mitra Komisi D. Saksikan sampai selesai, menarik dan ada ilmunya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agung. Saksikan sampai selesai ya pemirsa. Beliau adalah Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur, Fraksi Demokrat, Dapil Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso. Kita juga akan melanjutkan, kita akan menyapa Bapak Edi Paripurna selaku Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Silahkan Pak Edi untuk menyapa pemirsa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk Jawa Timur. Oke, salam sehat ya. Beliau dari PDIP Dapil Pasuruan Probolinggo. Selanjutnya, kita akan menyapa untuk Bapak Muhammad Azari selaku Wakil Ketua Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur Fraksi Nasdem. Silahkan Bapak untuk menyapa pemirsa. Terima kasih Stephanie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya dapil saya Madura Raya, sejak dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumeneb, podcast hari ini sangat menarik terkait dengan perubahan ekonomi dan pariwisata yang katanya dengan Kepres nomor 80 tahun 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azari. Kita beralih untuk menyapa Bapak Satip dari Gerindra Dapil Jember Lumajang. Beliau adalah anggota dari Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur. Silakan Bapak untuk menyapa pemirsa. Terima kasih Stephanie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan masyarakat Jember dan Lumajang, salam sehat. Juga salam Jawa Timur bangkit terus melaju. Jatim bangkit terus melaju. Begitu ya Pak tagline-nya? Siap. Baik, pemirsa, tidak hanya dari Komisi DPRD Provinsi Jawa Timur dihadirkan juga pada hari ini oleh Dinas PU Bina Marga, akademisi sebagai dosen perencanaan wilayah dan kota ITS. Dan kami ingin menyambut kepada Insinyur Puturudi Satiawan MSc. Silakan Bapak untuk menyapa pemirsa. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat dan salam pembangunan Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Kalau di Jatim bangkit, sekarang salam pembangunan. Bangkit dan membangun negeri, begitu ya. Ya, seperti janji saya tadi pemirsa, saya tadi belum memberitahu apa tema yang akan kita bicarakan tadi. Tapi sudah sempat disinggung oleh Bapak Azari tadi ya terkait pariwisata. Kalau tadi saya bilang menyinggung tentang akhir tahun, biasanya pemirsa di rumah sudah mulai memikirkan nanti tahun baru akan kemana. Nah, berarti sektor pariwisata ini menjadi hal yang paling penting ya pemirsa. Dan tentu saja hal ini juga penting juga untuk Provinsi Jawa Timur, di mana pariwisata dan juga industri menjadi
suatu hal sebagai penyumbang devisa yang besar bagi suatu daerah. Tentu saja profesi tercinta kita juga turut ambil bagian dalam memprioritaskan kawasan strategi itu. Oke, kita akan melakukan diskusi hari ini dengan pertanyaan pertama yang akan saya arahkan kepada Bapak Putu. Bapak Putu selaku akademisi dari ITS. Bapak, mungkin boleh disampaikan dulu kepada pemirsa sebenarnya bagaimana tentang kriteria dan sasaran kawasan strategis prioritas yang dikembangkan di Jawa Timur. Ya, baik. Mbak siapa namanya? Stefani. Mbak Stefani ya. Jadi Pemprov Jatim itu menyusun beberapa kawasan strategis, terutama pada ini juga mempertimbangkan dari RPJM periode keempat, dan kemudian itu diadop oleh RT RW Jawa Timur yang sekarang sedang memasuki tahap akhir atau mungkin bahkan sudah hampir selesai revisinya. Jadi ada 4 kawasan strategis di Jawa Timur, yaitu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Gerbang Kertosusila, Selingkar Wilis, dan kawasan di sepanjang pantai selatan Jawa Timur. Dan kawasan strategis itu adalah kawasan-kawasan yang memang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan karena efek dari trickle down yang diharapkan akan tumbuh dan menjadi leading sektor, juga leading ekonomi dalam membangun kawasan-kawasan utama di Jawa Timur tentunya. Jadi memang harapannya adalah 4 kawasan ini dapat menjadi lokomotif dari pembangunan Jawa Timur yang barangkali selama ini sudah berkembang sangat luar biasa, tetapi harapannya kan ada ungkitan-ungkitan daerah-daerah tertentu yang selama ini barangkali sulit untuk mengikuti ritme pengembangan secara agregat. Misalnya dulu Madura dan Jatim Selatan, 8 kabupaten itu dianggap sebagai daerah yang kurang berkembang sebetulnya. Nah, kemudian kan di utara di Madura dibangun jembatan Suramadu yang diharapkan dapat mengungkit. Tetapi Madura ini kan wilayah bangkalannya menjadi bagian dari Gerbang Kertosusila. Jadi sudah diikutkan sana, termasuk juga jembatan Suramadunya. Yang di selatan yang masuk kategori less developed area itu juga 8 kabupaten itu didorong dengan membangun JLS, Jalan Lintas Selatan. Nah, jadi itulah maka kemudian perlu dicanangkan dengan kawasan strategis tadi. Salah satunya adalah yang di JLS tadi itu. Baik, terima kasih Bapak. Kalau untuk kriterianya, adakah kriteria khusus Bapak terkait kawasan strategis ini? Ya, kriteria terutama adalah yang tadi itu less developed area. Jadi less developed area itu sebagian di KS dan full 8 kabupaten di selatan. Kemudian daerah-daerah yang saat ini pertumbuhan ekonominya tertinggi dan itu diharapkan dapat menjadi motor, gitu ya, yaitu GKS. Kemudian daerah-daerah dengan dikembangkan secara ekonomi full tidak mungkin karena itu adalah daerah pariwisata. Di situ ada domain dari ekologis seperti Bromo Tengger Semeru, maka daerah-daerah inilah yang didorong, tetapi didorong tidak full ekonomi, tapi didorong juga dengan ekonomi plus ekologi, sehingga wisatanya itu temanya adalah wisata ekologis atau ekoturism begitu. Nah, juga karena Bromo Tengger Semeru itu adalah merupakan kawasan strategis nasional. Nah, sehingga kalau di nasional sudah dicantumkan, maka daerah kan juga harus menunjangnya supaya sinkron atas bawah secara vertikal. Lalu yang terakhir adalah kawasan Selingkar Wilis, dan kenapa itu ditetapkan kriterianya adalah Selingkar Wilis itu memang dipromosikan oleh Jatim untuk menunjang pengembangan kawasan Jatim sisi sebelah barat. Di barat itu ada Madiun dan sekitarnya, di utara itu ada Tuban Bojonegoro gitu ya, ada kawasan sekitar Pacitan dan Pacitan Trenggalek dan sebagainya. Maka kemudian dipilihlah yang menjadi motor nih, lokomotif itu adalah
Selingkar Wilis. Jadi kira-kira itu ya secara overview dari kriteria kawasan strategis itu. Baik, Saya terima nambah, kasih. saya nambah dikit. Silakan Bapak. Mumpung narasumber yang bicara. Jadi gini, Pak Putu. 4 titik tadi sebutkan di mana. Kemudian kita mengerucut seolah-olah kacamata kuda kita di 4 itu apa peluang yang mesti kita lakukan untuk mengoptimalkan itu. Karena kita Komisi D, maka harapannya kita punya senjata, ada Bina Marga, ada Dishub, pasti terkait itu. Kemudian ada Cipta Karya di mitra kita. Jadi 4 disebutkan, kemudian kira-kira peluang apa yang perlu kita lakukan sehingga tuh menjadi terungkit. Ya, kemudian yang penting lagi rekomendasi buat pemerintah provinsi apa? Bagus lagi kalau seandainya ada hasil studi banding luar yang mirip-mirip 4 titik tadi mirip-mirip. Jadi kita mau ATM, amati, tiru dan modifikasi. Makasih ya Putu itu ya. Baik Bapak, mungkin silakan ditanggapi Bapak. Ya, baik, terima kasih. Jadi begini, kawasan-kawasan yang kalau kita bahas satu-satu ya, misalkan Jatim Selatan atau JLS, yang dipikirkan oleh pemerintah waktu itu adalah bagaimana mereplikasi keberhasilan Pantura Jatim. Pantura Jatim itu kan bagian dari Pantura Jawa, dan Pantura Jawa itu backbone ekonomi nasional, bukan ekonomi Jawa tapi ekonomi nasional di situ. Nah, keberhasilan itulah yang dulu juga diawali, diinisiasi oleh Jalan Raya Dendels itu kan. Nah, dia berhasil menjadi motor ekonomi nasional, backbone ekonomi nasional. Maka kondisi seperti itulah kemudian direplikasi di selatan. Jadi ekonomi itu akan terungkit ketika ada aksesnya menyambung. Dan akses itu tentunya diawali dengan membangun infrastruktur, yaitu jalan terutama. Jadi itu ya. Saya kira Jatim Selatan itu di beberapa spot memang ada yang masih belum berfungsi ya, tetapi sudah tersambung. Dan belum berfungsi pun itu beberapa spot tertentu di Kabupaten Malang, di Tulungagung, di Pacitan sudah dapat limpahan ekonominya, terutama pariwisata di situ. Di Malang, Kabupaten Malang saja pariwisata ada belasan atau mungkin hampir 20 pantai di situ itu. Dan itu kan bukti bahwa jadi pemerintah menggunakan paradigma supply driven ya. Di supply itu dibangun dulu, nanti kemudian demand masuk. Ada juga pendekatan demand dulu gitu ya, kemudian supply belakangan. Tapi ini supply dulu, dibangun dulu dengan harapan di situ ada ungkitan ekonomi, baru kemudian ekonomi itu disongsong oleh demand dan terjadilah kreasi ekonomi begitu. Nah, yang GKS itu sebetulnya autopilot saja dia sudah berkembang. Tetapi masalahnya adalah kalau GKS itu dikembangkan secara autopilot, yang terjadi adalah disparitas karena dia berkembang sendiri, yang tetesan ekonomi itu belum tentu tersalurkan ke samping-samping, ke barat, ke utara, ke timur maupun ke selatan. Jadi kenapa jadi strategis itu? Karena dia punya fungsi didorong penuh ekonominya di GKS itu sambil diteteskan, diredistribusi ekonominya itu ke samping-samping, dan tujuannya adalah untuk meratakan pembangunan di Jawa Timur melalui prinsip distribusi itu. Nah, Selingkar Wilis itu beda lagi. Selingkar Wilis itu kalau kita lihat memang potensi ekonominya, peluang-peluang itu ada di kakinya Gunung Wilis yang melingkar itu ya, mulai dari Blitar terus ke utara, ke Jombang, kemudian ke Kediri, ke Tulungagung. Nah, ini harus dibuat akses sebetulnya karena potensi ekonomi itu ada di sektor primer, sektor pertanian. Pertanian itu kan tidak hanya pertanian kan, ada pertanian produksi, pertanian wisata, pertanian pengolahan, pertanian jasa dan sebagainya. Maka ini ada potensi, ada peluang di situ. Ini disatukan di dalam sebuah ruang yang namanya Selingkar Wilis, dan itu harapannya adalah agar mulai dari hulu sampai hilir sektor pertanian itu berkembang secara
secara komprehensif dan sistematis. Tidak hanya produksi saja, pemasarannya kemana, tidak hanya pasar saja, kemudian produksinya ada di mana, dan sebaliknya. Jadi konsep akademisnya itu namanya agropolitan. Jadi agropolitan itu adalah pengembangan ekonomi dengan pengembangan wilayah jadi satu, yang dikelola mulai dari hulu sampai hilirnya jadi satu di situ. Dan ini adalah salah satu inisiasi pengembangan agropolitan yang bakal berhasil di Selingkar Wilis. Tetapi ketika dia berhasil kemudian meningkat, ada ungkitan ekonomi, dan diharapkan kemudian ekonomi itu bisa menjalar ke wilayah-wilayah kabupaten kota di sekitarnya, gitu Pak. Begitu Bapak, ada tanggapan terkait pertanyaan tadi, apa cukup terjawab? Cukup, lanjut. Nah, yang lain sambil berkembang. Baik, tadi sempat disinggung oleh Pak Putu terkait harus dibuat akses begitu ya Pak ya. Kalau yang dijelaskan Bapak tadi, sebenarnya menjadi suatu permasalahan yang paling complicated itu yang apa Bapak? Agar bisa difokuskan, lalu kita bisa memberikan rekomendasi dan juga diskusi lebih lanjut dengan DPRD. Ya, kuncinya adalah akses sebetulnya kan. Sampai saat ini aksesnya bagaimana Bapak? Nah, akses itu sudah tersambung. Sudah tersambung ya. Makanya sudah ada ya, sudah ada. Jadi intinya akses di Jawa Timur ini mana sih yang tidak ada akses? Semua ada akses. Tapi bukan persoalan, tapi potensinya adalah Jatim ini kan wilayah terestrial, daratan. Jadi akses itu melalui transportasi darat. Darat itu bisa berbasis jalan, bisa berbasis kereta api, kan begitu. Nah, salah satu syaratnya apa supaya ada akses? Dibangun jalan, karena kita berada di wilayah daratan, begitu. Jalan itu untuk mendukung transportasi berbasis jalan. Tetapi kalau rel kereta api misalnya itu juga harus dibangun juga misalkan double tracking atau membangun jalan rel track baru, tapi itu saya kira akan sulit. Lalu reaktivasi rel-rel kereta api lama zaman Belanda yang sedang dan akan dilakukan hanya ada dua ini tadi ya, melakukan double track, dibuat dua jalurnya. Yang kedua adalah reaktivasi jalur kereta api yang lama. Dan itu semua adalah turunan atau prasyarat kalau ingin menghasilkan sebuah akses. Nah ini kalau saya berpikiran bahwa jalan raya itu sudah terdistribusi secara merata di Jawa Timur, terutama juga ada didukung oleh jalan tol misalnya ya. Tetapi jalan kereta api ini yang saya pikir perlu didorong lebih lagi, tidak hanya reaktivasi, tidak hanya double tracking, tapi juga membangun jalur-jalur kereta api baru. Karena kita ini berada di wilayah daratan yang sebetulnya kalau kita pilih mana lebih efisien, berbasis jalan atau berbasis rel lah. Sebenarnya lebih efisien itu ya Pak ya? Dengan rute yang sama, dengan kapasitas jalan yang sama, dia barangkali lebih kecil, tapi jumlah komoditas yang bisa diangkut sekali jalan itu bisa berlipat-lipat daripada angkutan jalan. Lebih efektif ya Pak ya? Baik, terima kasih Pak Putu untuk tanggapannya. Selanjutnya saya akan mengarahkan pertanyaan kepada Bapak Agung Mulyono terkait tadi yang telah disampaikan oleh Pak Putu terkait double tracking, reaktivitas rel, dan juga keinginan untuk membangun jalur kereta api baru karena dianggap lebih efektif begitu ya Pak ya. Lalu kalau dari Komisi di DPRD ini, apakah ada rencana untuk pengembangan kawasan strategis itu, terkhususnya seperti yang disampaikan tadi dalam akses Bapak fokusnya? Ya, kembali Komisi D mitranya adalah Bina Marga. Dan hari kita bahas dengan Bina Marga. Tentunya di saat kita kunjungan, kemudian rapat komisi, kita selalu pesankan, tekankan, pastikan jalan provinsi is good di semua kabupaten kota. Tidak hanya kawasan wisata saja, kawasan-kawasan yang pasti jalan provinsi harus good. Bahkan kemarin kita sampaikan, kita sepakat kalau ada kerusakan lubang, kita janji masyarakat sebagai rakyat 3 hari selesai. GPL lama. Walaupun Bina Marga janji ke saya 24 jam, saya takut tuh. Ke rakyat janjinya 3 hari. Senin dikomplain, maka Rabu selesai. Dan saya sudah cek, buktikan di dapil, oke, good.
termasuk wisata nanti tentunya akan kolaborasi sinergi. Ada Bina Marga, ada Disub, Ya. di itu tentang rambut-rambut jalan, ya. Mungkin Trans Jatim di situ, ya. Sehingga itu menjadi daya ungkit untuk lebih mengoptimalkan daerah wisata itu dan dipastikan lebih aman. Karena apa? Satu bus Trans Jatim tuh setara dengan 70 motor, ya kan? Iya. Kita udah 3 koridor, good. Harapannya itu selain polusi berkurang, itu kecelakaannya berkurang. Kenapa? Motor yang begitu banyak sehingga menjadi berkurang. Dan yang kedua, mereka happy. Kita pernah cek lapangan di terminal itu, kan mereka enggak kemana-mana, hanya pengen tes saja. Trans Jatim dari rumah Gresik ke Sidoarjo sak keluarga itu, karena murah 5.000. Dia mahasiswa 2.500. Contoh tuh ya Trans Jatim. Jadi memang harus kolaborasi sinergi antar dinas tadi. Itulah perlu kita diskusi, harus keluar nanti rekomendasi. Syukur-syukur Pak Putu ada hasil studi banding dari luar sana yang mirip-mirip kita. Karena negeri kita saya yakin lebih TOB lah dibanding luar. Baik. Ya, oke, makasih. Siap. Kalau menurut Pak Agung sendiri terkait apa yang disampaikan Pak Putu terkait rel kereta api, apakah menurut Bapak itu hal yang baik dan hal yang efektif untuk diwujudkan begitu? Ya, semuanya itu kan pasti berbiaya. Semua ide, activity based cost, semua aktivitas ini berbiaya. Ya, betul. Ya perlu kajian. Apakah itu sudah urgent, sudah penting, sudah perlu? Lalu kita kaji. Jangan sampai nanti di ranking tingkat kepentingannya nomor 15 ya, jangan ya. Kita masih ada nomor 1, 2, 3 dan sebagainya tadi. Tapi prinsip bagi kami Komisi D, asal kajian yang logik, kita support. Contoh Trans Jatim dulu awalnya banyak penolakan. Iya, betul. Ada tetangga komisi yang nolak, enggak apa-apa. Tapi ternyata kita yakin akhirnya jalan. Memang harus otak kanan dikit ya. Oke, makasih. Dikaji terlebih dahulu ya Bapak Yes. ya. Oke, siap. Begitu ya Pak Putu ya. Harus ada pengajian ulang gitu. Baik, untuk selanjutnya saya beralih untuk Pak Edi Paripurna. Pertanyaannya sama Bapak terkait adakah rencana pengembangan kawasan strategis dalam infrastruktur maupun akses yang sudah saya ajukan pada Pak Agung tadi. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih. Kalau kita bicara Jawa Timur harus berbicara secara utuh ya. Karena Jawa Timur ini dari 38 wilayah kabupaten kota. Itu kalau kita mau melihat sampai hari ini sebenarnya sudah tertata. Kalau kita bicara gerbang Kertasusila ya, itu bagian dari wilayah industri dan perdagangan. Terus kalau kita bicara masalah wilayah pertanian atau wilayah petani tambak dan laut, itu sudah ada di wilayah Pantura antara Pasuruan sampai wilayah Kabupaten Banyuwangi. Nah, sedang yang kita bahas pada siang hari ini tadi sudah disinggung terkait dengan Jalan Lingkar Selatan. Iya. Tentunya ini kan adalah program nasional, proyek nasional strategis sejak tahun 2012 kalau nggak salah. Nah, sampai hari ini memang dalam proses sekitar 70%. Karena apa? Proyek strategis nasional ini kan tidak tanggung jawab pemerintah pusat, tapi di dalam perkembangan JLS ini kan melibatkan semua wilayah, baik pemerintah pusat atau pemerintah provinsi termasuk pemerintah kabupaten yang ada di 8 daerah tadi. Kemungkinan kendala sampai hari ini yaitu persoalan pembebasan tanah, karena pembebasan tanah itu diserahkan pada kabupaten masing-masing, bukan tanggung jawabnya pemerintah pusat. Pemerintah pusat mungkin akan bertanggung jawab pada infrastruktur yang dari mulai 8 kabupaten kota, baik mulai dari Ngawi sampai ke Banyuwangi. Ini yang kendala. Nah, tujuan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat Jawa Timur ini termasuk basis semua kebutuhan masyarakat secara nasional. Kalau kita bicara masalah Jawa Timur, tentunya sebagai lumbung pangan yang ada di wilayah tengah. Tujuan JLS kita kembangkan paling tidak membuka wilayah yang tertutup selama ini yang ada di
wilayah Lingkar Selatan yang mempunyai begitu luas pantainya. Baik. Di samping yang ada di wilayah timur yang tadi saya sampaikan mulai Pasuruan sampai Banyuwangi, di wilayah selatan juga mempunyai pantai yang sangat luar biasa, dan di sana mungkin akan lebih banyak konsentrasi untuk wisata. Di samping mengembangkan daerah yang tertutup, ya, untuk mengembangkan masyarakatnya bisa pendapatannya bertambah, tentunya dengan JLS ini akan membuka ruang, membuka kesempatan pendapatan warga di sekitar kabupaten 8 kabupaten yang ada di Jawa Timur. Jadi yang jelas tentunya peran dari Bina Marga sebagai yang menangani infrastruktur ini sangat penting sekali, karena bagaimanapun pemerintah provinsi harus mempunyai memberikan ruang kepada daerah-daerah, karena selama ini kami yang ada di Komisi D terkait infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah provinsi kepada 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini sudah tidak perlu diragukan lagi. Tinggal bagaimana konektivitas antara kabupaten kota dengan jalan provinsi ini harus sama. Jangan sampai jalan yang dibangun oleh pemerintah provinsi, terutama infrastrukturnya nyaman, begitu masuk ke wilayah kabupaten tidak nyaman. Nah, harapan kami bagaimana peran Provinsi Jawa Timur terhadap pemerintahan kabupaten kota yang ada di Jawa Timur harus sinergi agar pelayanan masyarakat, terutama masalah jalan ini bisa dinikmati lah oleh seluruh masyarakat Jawa Timur. Itu sementara yang saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Baik Pak Edi, terkait dengan sinergi tadi, kalau menurut dari Bapak pribadi dari Komisi D, apakah ada suatu langkah yang mulai dilakukan terkait sinergi dari yang tadi ya kabupaten, kota, dengan provinsi? Ada Bapak? Ya, jadi selama ini harapan kami yang ada di DPR provinsi antara pemerintah provinsi dengan daerah ini harus ada konektivitas, baik masalah pemerintahan maupun masalah infrastruktur. Kalau kita bicara masalah jalan, ya, ini harus ada kesinambungan. Jadi program yang dilakukan pemerintah provinsi yang tidak bisa diikuti oleh pemerintah daerah yang ada di Jawa Timur ini. Jadi ada kesinambungan lah. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri. Kalau itu dilakukan, saya yakin semuanya akan berjalan dengan baik. Karena bagaimanapun pemerintah provinsi ini kan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Betul. Ya, tentunya masyarakat atau pemerintah daerah yang di Jawa Timur ini mau tidak mau, suka tidak suka, ya, yang namanya pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi harus bisa memberikan istilahnya kebutuhan di daerah di Jawa Timur. Baik. Masih. Terima kasih Pak Edi untuk tanggapannya dan jawabannya. Selanjutnya kita akan beralih kepada Bapak Muhammad Azhari terkait tadi yang telah disampaikan oleh Pak Edi, sinergitas dari kabupaten, kota, dan juga provinsi. Tapi sebelumnya Bapak mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa terlebih dahulu sebenarnya secara gamblang dan jelasnya bagaimana untuk pembagian tugasnya sih Pak terkait pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota, untuk tanggung jawabnya sendiri-sendiri terkait apa yang disampaikan Pak Edi tadi. Bagian saya Pak Stefani ya. Iya, Bapak Azhari. Terima kasih Stefani, ini host yang paling menarik, hostnya yang menarik dan presenternya. Tapi acara tema ini Pak paling sangat menarik pada hari ini. Sama-sama menarik ya Pak ya. Jadi kembali kepada tema kita Pak Stefani terkait ekonomi, industri, dan pariwisata. Tentu kita kembali dulu kepada disebutkan tadi Kepres nomor 80 tahun 2019 bahwa yang sangat membanggakan, pertama saya sampaikan bahwa bangkit ekonomi Jawa Timur itu sudah lebih dari 5%, artinya paling tertinggi secara nasional. Kita kembali ke Jawa Timur, ini dibagi lagi, justru Jawa Timur ini tertinggi adalah yang ada di GKN, Gerbang Kertasusila. Jadi 50% PAD Jawa Timur disumbang oleh tadi itu loh Pak, 8 kabupaten dan kota itu tadi. Dan tentu ini menjadi tantangan bagi kita, khususnya pada Komisi D, bagaimana kita membangun akses, tentu jalan,
darat terkait dengan jalan kabupaten, provinsi dan tentu pusat, termasuk di akses kereta api, dan jangan lupa pula akses laut juga harus kita bangun. Karena hampir 80% wilayah timur itu disupport dari Jawa Timur. Nah, kita kembali ke yang tadi Pak Stefani dan teman-teman itu adalah bahwa kenapa kita harus koordinasi antara kabupaten, provinsi dan Jawa Timur? Karena akses jalan itu adalah dibagi 3. Yang satu akses kabupaten, yang kedua akses provinsi, yang ketiga akses nasional. Setelah saya lihat perkembangannya itu adalah bahwa semua pertanian, baik yang pertanian yang menyangkut masalah beras dan sebagainya, itu adalah jual semuanya ada di Surabaya. Sehingga kita perlu membangun akses jalan itu agar untuk mengurangi tingkat biaya, sehingga merasa petani itu tidak dirugikan dengan hal seperti itu. Ini yang ke satu. Yang kedua adalah bagaimana kita juga membangun koordinasi yang baik, terutama di lingkar Ijen, terus BTS dan kawasan Wilis itu yang potensi sangat besar, baik secara pariwisata ataupun dari perekonomian tadi itu. Jadi akses tadi itu tidak hanya membangun jalan yang provinsi, tapi juga sampai kepada ladang yang ada di masing-masing kabupaten dan kota tersebut. Sehingga masyarakat bisa menjadi nyaman, agar daya jualnya yang sebelumnya tinggi bisa menjadi ditekan yang begitu rendah. Karena semua akses tadi itu masuknya adalah kepada yang ada di kota Surabaya. Mbak Stefani dan Mbak ini yang tentu kita kembali kepada itu Mbak ya, bahwa kita selalu koordinasi dengan kabupaten. Salah satu contoh di BTS Borobudur Semilu itu ada jalan provinsi, sekira-kira berapa kilo lah, kami tidak tahu seperti itu. Kemarin disampaikan oleh Bu Sekda, tolong Komisi D, saya minta tolong untuk segera ini dilaksanakan dan dibangun. Karena ini adalah akses satu-satu jalan provinsi. Kami tidak bisa membangun dan alhamdulillah di tahun 2023 itu sudah dibangun. Ini salah satu contoh bahwa kita peduli terhadap hal itu agar masyarakat bisa membuat pekerjaan itu aman dan nyaman dalam pelaksanaan peningkatan ekonomi dan juga pariwisata. Itu dulu cukup Pak Stefani ya. Terima kasih. Enggak. Terima kasih Pak Azari untuk penjelasannya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami karena di segmen berikutnya kita akan melanjutkan diskusi yang menarik ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di depan layar dan simak apa yang kita bahas selanjutnya. Hai, terima kasih sahabat Bina Marga, tetap bersama kami, setia di depan layar, dan pastinya seperti janji saya tadi, kita akan melanjutkan diskusi yang sempat terhenti sementara. Kita akan melanjutkan, kalau tadi sudah disinggung oleh Bapak Muhammad Azari terkait ada beberapa ini ya Pak ya, pembangunan akses jalan, dan itu menjadi hal yang penting. Dan juga tadi disinggung oleh Pak Agung terkait dengan peran Bina Marga juga. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Bapak Satip terkait apa yang disampaikan oleh beliau-beliau sebelumnya. Kita kan mengerti ya Pak ya, bahwa pembangunan jalan, infrastruktur, bahkan seperti rel dan lain sebagainya itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit, pastinya besar gitu. Nah, bagaimana Bapak untuk terkait komitmen legislator terhadap pembiayaan infrastruktur jalan, jembatan atau yang lainnya ini Pak? Bagaimana? Baik, jadi sebelum bicara anggaran saya ingin menanggapi beberapa hal, khususnya yang disampaikan Pak Putu tadi. Ini sangat menarik karena ada beberapa transportasi moda yang perlu kita pakai dalam rangka untuk meningkatkan perkembangan perekonomian sesuai dengan tema kita, kaitannya dengan kawasan ekonomi khusus maupun pariwisata. Memang semua ini butuh sebuah infrastruktur. Seperti kawasan ekonomi khusus. Di sini juga tidak lepas butuh sebuah infrastruktur yang cukup baik, karena di sini nantinya diharapkan bisa menumbuh kembangkan perusahaan-perusahaan yang berada di dalamnya. Betul sekali. Juga bisa mengundang investor-investor untuk masuk ke wilayah tertentu. Nah, Jawa Timur kalau tidak salah setahu saya ada 2. Ini juga perlu, seperti di Singosari juga itu wilayah Malang. Terus kemudian kaitan wisata ini juga butuh ada satu koneksitas antar wilayah, karena kalau kita melihat
konektivitas yang ada di Jawa Timur itu masih belum begitu maksimal terbangun. Nah, ini butuh sentuhan dari Dinas Bina Marga, baik yang ada di provinsi maupun kabupaten, sesuai dengan kewenangan masing-masing. Betul. Nah, contoh seperti yang ada di Tengger. Ini yang masuk dalam Perpres 80 tadi yang disampaikan Pak Asari. Nah, ini ada jalan masuk dari jalan nasional itu, ini masuk jalan provinsi. Lah, ini yang perlu ditumbuh kembangkan ke daerah-daerah yang lain. Artinya ketika ada jalan nasional, maka sirip-sirip ini bisa ditangani oleh jalan provinsi. Kemudian sirip-siripnya di jalan provinsi bisa ditangani oleh jalan kabupaten. Nah, ini konektivitas inilah yang perlu kita kedepankan. Nah, lagi yang menarik ini, Mbak Stefani, Iya, Bapak. kaitan dengan rel kereta api. Iya. Reaktivitas rel kereta api ini menurut saya juga menjadi satu kebutuhan yang mendasar dalam rangka untuk meningkatkan daya saing produk-produk kita. Karena kalau kita hanya mengandalkan kendaraan-kendaraan bermotor seperti berupa truk maupun angkutan laut, sedangkan angkutan laut sendiri juga kaitannya pelabuhan di sini juga masih belum maksimal. Iya. Maka perlu ada rel kereta api yang selama ini kita katakan tidur, tidak termanfaatkan. Ini bisa kita manfaatkan lagi. Betul. Tapi kembali lagi ini mengacu seperti apa yang dikatakan Ketua Komisi tadi, harus kita lakukan kajian dulu. Seberapa jauh manfaatnya kalau Ya. kita bandingkan dengan anggaran yang tersedia. Oke. Karena kalau kita bicara seperti ini sama jalan keluar yang dilakukan oleh pemerintah pusat seperti Jalan Lintas Selatan. Jalan Lintas Selatan ini awalnya ide dari Jawa Timur ketika gubernurnya Pak Imam Utomo, tidak salah. Nah, karena jalan ini penting sekali, maka bukan hanya Jawa Timur tapi menjadi jalan lintas selatan, mengkonekkan antara dari Banyuwangi sampai di wilayah ujung kulon sampai barat. Nah, ini dalam rangka untuk mengejar ketertinggalan masyarakat wilayah selatan dengan wilayah utara. Nah, ini kalau sirip-siripnya ini juga ditangani oleh pemerintah provinsi, khususnya di Jawa Timur, ini akan membangkitkan perekonomian yang ada di wilayah selatan, termasuk di dalamnya pariwisata. Banyak hal yang menjadi persoalan yang harus kita kaji. Karena beban jalan yang sangat tinggi, akhirnya kemampuan jalan ini sangat terbatas sehingga banyak yang rusak. Iya. Nah, ini bukan hanya jalan nasional saja. Jalan provinsi pun di wilayah selatan yang notabene ada jalan lintas selatan, tapi banyak perusahaan-perusahaan yang berdiri di situ. Akhirnya banyak angkutan lewat darat ini yang bebannya melebihi tonasenya. Akhirnya hanya menjadi korban jalan. Nah, ini Bina Marga yang menjadi beban yang sangat tinggi dalam rangka untuk menanggung untuk perbaikan ke depannya seperti itu. Baik. Kalau terkait anggaran tadi, Bapak? Ke anggaran ya kita harus melakukan kajian dulu. Kajian. Dulu. Selama di sini itu memang dibutuhkan dan kemudian menjadi skala prioritas, ya kenapa tidak? Ini harus kita dorong karena anggaran kita juga bisa memfasilitasi sesuai dengan fungsi kita di budgetingnya. Seperti itu. Berarti kalau kajiannya sudah oke, berarti siap ya Pak ya Siap, untuk harus kita dibantu lakukan. untuk anggarannya gitu. Betul. Karena anggaran ini kan menjadi yang paling krusial sebenarnya ya Pak ya untuk Kan gini, mimpi tanpa ada anggaran ya hanya sekedar mimpi yang lewat saja begitu ya. Baik. Terima kasih Pak Satip untuk tanggapannya, menarik ya. Bicara soal anggaran pemirsa. Di sini saya juga penasaran, kami ada beberapa pertanyaan terkait anggaran yang seperti saya bilang tadi krusial. Pastinya tadi kan dijelaskan banyak sekali perusahaan dan lain sebagainya yang juga ikut ambil bagian dan juga ikut mempengaruhi dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan kawasan. Mungkin saya arahkan dulu kepada Bapak Putu ya. Bapak Putu, bagaimana Bapak terkait dengan pembagian porsi pembiayaan dari pemerintah, swasta dan BUMN itu kira-kira bagaimana Pak untuk gambarannya?
kalau bicara jalan non tol ya, Iya. itu sebetulnya murni kewenangan pemerintah di semua level, semua tingkatan. Pemerintah pusat ada jalan nasional, pemerintah provinsi jalan provinsi, dan selanjutnya di jalan kabupaten kota itu kewenangan dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah kota. Tidak mungkin ada keterlibatan swasta di situ. Misalkan dalam skema KPBU begitu kan. Baik. KPBU itu kan sebuah sebuah inisiasi yang dapat dilaksanakan apabila objeknya itu punya recovery ya. Kalau jalan itu kan enggak, jalan itu jalan biasa bukan jalan tol ya. Iya, Bapak. Tidak ada revenue yang digali dari situ. Bagaimana mungkin bisa melibatkan swasta? Begitu. Jadi kalau tidak ada revenue, tidak ada cost recovery di situ, maka itu adalah kewenangan pemerintah, dan pemerintah itu ketika membangun jalan tidak berpikir untung rugi secara finansial, secara fiskal, karena jalan itu punya fungsi ekonomi juga punya fungsi sosial sebetulnya. Baik. Kalau terkait fokusnya pada pengembangan kawasan, mungkin kita bilang kawasan untuk strategis pariwisatanya begitu Bapak. Apakah tidak ada andil seperti swasta, BUMN dan sebagainya dalam hal ini? Kalau tadi kan Bapak bicara soal jalan tol ya. Kalau di luar itu Bapak, infrastruktur yang lain mungkin? Kalau infrastruktur yang lain selain jalan tol, telekomunikasi saya kira bisa melibatkan swasta. Tidak semua ya. Jadi telekomunikasi, kemudian elektrik elektrik ya, kemudian air bersih itu juga dapat melibatkan pihak swasta sebetulnya. Contohnya ada di DKI. DKI itu melibatkan 2 perusahaan swasta dari Inggris, satu lagi dari Perancis kalau tidak salah. Nah itu. Nah kemudian yang lain lagi sistem penanganan limbah. Itu bisa melibatkan swasta. Artinya si sistem itu dapat diperkirakan akan menimbulkan revenue, dan revenue itulah kemudian bisa menarik pihak swasta untuk terlibat di situ. Berarti ada beberapa hal yang juga melibatkan untuk swasta, BUMN dan sebagainya ya Pak ya? Iya, Baik. kecuali jalan. Kecuali jalan. Ya. Kalau jalan ini memang murni pure untuk dari pemerintah. Iya. Begitu, siap. Terima kasih Bapak. Baik, untuk Bapak Agung, terkait tadi yang sudah disampaikan Pak Putu mengenai jalan-jalan yang memang menjadi tanggung jawab pemerintah sepenuhnya, baru yang lain-lain adalah hubungan dari swasta, BUMN dan lain sebagainya. Kalau menurut Bapak bagaimana? Jadi Pak Putu ini akademisi. Jadi kita justru butuh masukan, kajian dimanapun berada. Contoh yang sukses di ATM sini. Amati, tiru, modifikasi. Entah Jakarta, entah Bali, Jawa Tengah, Banten. Ada yang bagus, ambil ATM. Ya bahkan luar negeri yang bagus, mirip-mirip kita. Kotanya, kabupatennya. Itu akan bagus. Ya. Peran kita adalah sebetulnya, saya sering ngomong 3S. Ya. 3S Pak Putu. Support kebijakan, support anggaran, dan support implementasi. Nah, termasuk yang tadi kereta api ya di asal ada kajiannya. Nah, kita akan support kebijakannya dan support anggarannya. Kalau mau diperasa itu perlu atau bahkan penting atau apalagi urgent. Urgent ibarat orang masuk rumah sakit udah gawat, UGD itu. Udah itu aja, makasih. Baik, terima kasih. Oke, kalau terkait tadi Bapak studi banding, apa mungkin Bapak ada suatu tanggapan terkait yang pernah. ATM tadi ya, amati, Ya. tiru, dan modifikasi? Ya. Apakah ada Bapak yang perlu Apa nih, disampaikan terlebih dahulu? Studi banding terkait dengan substansi Judul hari ini. Tentang kawasan strategis pariwisata dan industri. ya, kalau pengembangan kawasan-kawasan strategis begini, saya kira
mungkin tidak perlu studi banding atau studi banding perlu. di provinsi lain mungkin iya Di gitu provinsi ya. lain? Provinsi lain Ada ya. ini? Jadi tidak perlu ke luar negeri maksud saya begitu. Di Indonesia saja. Ya di Indonesia saja ya, kasus-kasus begini sangat banyak. Kebetulan saya terlibat juga di penyusunan rencana induk pembangunan infrastruktur jangka panjang nasional sampai 2045 dan memang kebutuhan infrastruktur itu berbeda-beda antar pulau, antar provinsi begitu ya. Tergantung apakah variabel geografisnya, apakah juga tergantung dari minat swasta yang ada di situ untuk terlibat begitu ya. Tetapi kalau kita bicara kawasan studi banding terkait kawasan-kawasan misalkan ada di Jawa Tengah, Borobudur misalnya, itu kan juga sudah mendapatkan status secara dari UNESCO kan, dan itu sudah dikelola dengan melibatkan pihak swasta sebetulnya. Makanya di situ ada hotel skala hotel gitu ya, hotel yang besar dan tujuannya adalah hotel. Kenapa ada hotel di situ? Karena itu wisata premium. Hotelnya bukan hotel kelas melati, tapi hotel skala besar untuk menunjang fungsi dia sebagai kawasan premium, wisata premium. Dan memang tamu-tamu yang akan diundang ke sana itu ya tamu-tamu dalam skala itu begitu ya. Kemudian yang wisata premium lagi ada di yang kita sedang rame itu di NTT itu ya, di mana sekitar Komodo itu. Nah itu kan juga dijadikan oleh Menteri Pariwisata sebagai kawasan wisata premium, dan itu kemudian inviting beberapa investor dari luar, foreign investor masuk ke sana. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memang ketika itu wisata premium itu wisata premium dengan tema ekologi, maka ini bukan wisata massal. Yang datang ke sana harus orang yang ngerti bahwa apa sih artinya pariwisata di sekitar Komodo itu. Jadi bukan wisata semua orang boleh datang ke sana dalam satu waktu yang sama sehingga mengganggu aktivitas komodonya. Maka yang datang ke sana adalah orang-orang yang paham tentang aktivitas komodo itu, dan orang-orang itu diseleksi dari apa? Dari kegiatan dari sosial ekonomi dari wisatawannya, disortir dari sana. Karena kalau tidak, yang datang itu dari kalangan semua orang datang ke sana, maka akan terganggu, dia bukan wisata premium lagi gitu loh. Jadi memang diseleksi dalam satu satuan waktu yang sama, kapasitas wisatawan yang datang maksimal misalkan 50 orang. Nah itu yang akhirnya kemudian begini kan, itu untuk siapa gitu. Tapi memang ini tujuannya adalah untuk menyelamatkan tema wisata ekologi tadi gitu. ya. Nah ini kemudian mengundang banyak sekali investor dari luar masuk dari dalam juga domestik masuk ke kawasan wisata di situ gitu, di Labuan Bajo ya. Di Labuan Bajo. Kalau terkait apa yang dilakukan di Labuan Bajo untuk di Jawa Timur bisa diterapkan juga Bapak terkait tiru dan modifikasi tadi? Sangat bisa ya. Terutama di yang sama tapi menurut saya belum ditetapkan sebagai wisata premium, itu Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Itu luar biasa Bromo Tengger Semeru itu sebetulnya. Nah tiru modifikasi satu lagi ATM. Amati tiru modifikasi. Tadi bisa diterapkan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Itu karena skalanya sudah skala internasional dan tinggal menunggu saja sekarang statusnya sebagai objek wisata premium di tempat itu. Baik. Saya tambah. Jadi gini. Siapa Agung? ATM itu tidak harus luar negeri. Kalau ada dalam negeri, selama memang ada kajian akademisi, why not? Ya kan? Iya betul Pak. Artinya apa? Tidak usah sungkan untuk meniru. Asal bagus. Karena Jawa Timur ini leading. Tadi malam buku menyampaikan. Pendidikan jos, lumbung pangan jos, ya kan? Ya. Di sub Transjatim juga jos. Kemiskinan turun. Bahkan ini mau ada kampus Amerika mau buat di Jawa Timur tahun depan November. Dubes Amerika aja nggak percaya yang di Indonesia tuh. Awal nggak percaya. Buku sampai ke sana baru percaya. Mau ada kampus sebegitu. Jadi artinya buku itu tangan dingin.
luar biasa emang. Jadi apa namanya, yang dicapai memang dirasakan. Lumbung Pangan contoh lah itu, luar biasa. Daging itu kita berlipat-lipat dibanding provinsi lain. Iya. Ya, jadi artinya saya pengen merambat yang lain. Nah, terutama optimalisasi terhadap mitra Komisi D. Karena Komisi D kok pengen legacy ini, pengen legacy Komisi D. Ya, Iko, makasih. Baik, terima kasih Pak Agung untuk tambahannya. Sampun, Bapak ada tambahan? Baik. Kalau begitu pemirsa, kita beralih kepada Pak Edi Paripurna. Pak Edi, tadi juga kita sudah menyimak bersama apa yang disampaikan Pak Putu terkait yang menarik ini wisata premium ya Pak ya. Wisata premium tadi dijelaskan adanya suatu wisata yang juga ada suatu hotel dan lain sebagainya. Ini kan penunjang ya. Nah, penunjang dari wisata ini kan hadir juga dari swasta, BUMN dan lain sebagainya. Kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak untuk porsi pembiayaannya ini Pak? Bagaimana untuk pengembangan kawasan ini, pembagiannya seperti apa? Terkait pemerintah, BUMN dan juga swasta, maupun pembiayaan alternatif lainnya. Monggo. Baik. Kabupaten dan kota ini kan sudah otonom. Jadi maju tidaknya suatu daerah itu tergantung dari kepala daerah. Ya, jadi tidak bisa sekarang itu apa kata pemerintah pusat. Dan sampai hari ini kalau kita melihat, kalau kita bicara masalah wisata, ini sudah bergerak sekarang wisata desa itu kan bagian dari pemerintahan yang ada di wilayah kabupaten. Iya. Berarti bagaimana peran serta kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, untuk bisa mengembangkan daerahnya. Sekarang kan sudah berlomba-lomba semua, baik wilayah kabupaten yang mempunyai APBD besar, yang APBD-nya cukup besar, sampai yang paling kecil. Ini sama-sama membuka wisata baik tingkat kabupaten maupun tingkat desa. Nah, tentunya kalau kita berbicara dengan pihak ketiga, ya kembali lagi bagaimana promonya kepala daerah kepada pihak ketiga, masyarakat swasta yang bisa kita libatkan. Wisata kan macam-macam, ada wisata kuliner, Iya. ada wisata alam. Betul. Ya. Apalagi sekarang kalau saya dengar Kementerian Kehutanan sekarang bisa memberikan kepada daerah untuk mengelola. Kalau dulu kan harus ada laporan ke kementerian. Sekarang nggak diberikan seluas-luasnya. Hutan itu untuk bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat wilayah hutan yang namanya LMDH, Lembaga Masyarakat Daerah Hutan. Itu bisa dilibatkan untuk memanfaatkan tanah tersebut, tetapi dengan catatan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Paling tidak bagaimana hutan itu di areanya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan masyarakat agar bisa meningkatkan ekonomi untuk bercocok tanam yang sifatnya sesaat, termasuk lembaga LMDH di wilayah hutan ini bisa dimanfaatkan untuk wisata juga. Jadi ini luar biasa sekarang pemerintah pusat ini sudah memberikan ruang kepada daerah. Kalau dulu yang namanya kehutan kan milik pemerintah pusat, tidak bisa diutak-atik lah. Tapi sekarang pemerintah daerah bisa masuk ke sana untuk jalannya, infrastruktur bisa dipakai. Yang penting tidak dimiliki. Tentunya akan melibatkan masyarakat hutan yang ada di sekitar hutan tersebut. Nanti kembali kepada bagaimana peningkatan wisata di Jawa Timur. Saya yakin sekarang ini semua daerah sudah mulai mencoba untuk mempromokan daerahnya masing-masing. Ya. Contoh di Batu itu dulu 10 tahun yang lalu sangat jauh dengan wilayah wisata yang ada di Malang. Tapi sekarang begitu mereka berdiri sebagai
pemerintahan kota. Ya, disitulah mulai muncul memanfaatkan wilayah yang ada di Batu untuk wisata. Jadi makanya sekarang ini kan kenapa dulu wisata yang 10 tahun yang lalu ramai sekarang sepi, karena masyarakat konsumen sekarang kan ingin melihat setiap perubahan-perubahan perkembangan wisata. Jadi karena bisa menata di Batu itu, masyarakatnya bisa peduli, ya, alamnya juga mendukung, pemerintah daerahnya juga mempunyai inovasi untuk pengembangan wisata. Jadi di Jawa Timur ini semuanya ada. Sudah lengkap ya Pak ya? Sudah lengkap, mulai pantai, mulai gunung, iya toh. Betul. Mulai pelabuhan, laut dan sebagainya. Tinggal memasaknya bagaimana. Iya. Kokinya tentunya gubernur, pelayannya tentunya kepala daerah, iya toh. Betul. Nah kalau gubernurnya sudah mensajikan masakannya, pelayannya tidur, ya nggak bisa Nggak dinikmati bisa masakannya, dinikmati, ya. nggak jalan. Betul, Azari. Stefani lah. Ya, itu aja. Baik, terima kasih Pak Edi. Betul ya, menarik ya kalau gubernur ini kokinya, kalau kepala daerah tuh pelayannya. Jadi harus bekerja sama ya pemirsa. Oke. Kayaknya tadi kita sudah membahas yang cukup lengkap pemirsa terkait bagaimana infrastruktur, anggaran dan sebagainya. Kali ini sesuai dengan yang disampaikan Pak Muhammad Azhari ini pas sekali, yaitu dengan Perpres nomor 80 tahun 2019 kita akan beralih membahas yang lebih detail terkait 4 kawasan yang disebutkan tadi, yaitu kawasan Selingkar Wilis, kawasan Ijen, dan juga kawasan ekonomi khusus Singosari. Nah, untuk Pak Azhari, bagaimana sih Pak dalam infrastruktur dan aksesnya? Kira-kira bisa diberikan gambaran bagaimana perkembangannya dari ketiga yang saya sebutkan tadi, Bapak? Oke, terima kasih Stefani. Ini sebelum saya mengarah ke pertanyaan Stefani ini, saya ralat sementara Pak. Jadi Pak Ketua kita ini selalu menyampaikan ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Saya mudeng tadi Pak. Saya ingat ATM itu anjungan tunai mandiri Pak. Itu seperti itu, ingatnya seperti itu. Oke, terima kasih Stefani. Saya sampaikan bahwa kembali ke tupoksi kita itu, bahwa untuk meningkatkan perekonomian dan sebagainya itu adalah yang akses untuk milik Bina Marga itu kan hanya ada 2, jalan dan jembatan. Dan kami selalu mendorong untuk membangun bagaimana pembangunan itu bisa dijalani dengan baik oleh masyarakat. Jangan sampai ada jalan berlubang, terus jangan sampai ada roboh dan sebagainya. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap tahun kita ini pasti ada evaluasi. Pertama dari anggaran PABBD kita, yang pertama di anggaran APBD kita, yang kedua tentu di anggaran PABBD kita disebut dengan PAK. Dan kita ini punya leading sektor Stefani, mulai dari Bina Marga, Cipta Karya, SDA, juga Dishub. Yang sering berhubungan dengan jalan ini adalah semuanya lah. Yang pasti itu pengairan berhubungan erat dengan jalan ini. Terus Dishub juga berhubungan dengan aran, dan ini ketiganya harus berjalan dengan berjalan dengan kebersamaan. Kenapa saya katakan demikian? Jalannya bagus, tapi kalau lampu pembatasan tidak bagus, ini juga kurang baik. Terus jembatannya bagus, tapi kalau di SDA-nya tidak kita kendalikan dan tidak kita gunakan anggarannya, maka di situ tergius oleh air banjir dan sebagainya, maka itu akan merusak di jembatan. Jadi kami selalu koordinasi dengan itu terkait bagaimana jalan yang dibuat oleh Bina Marga Provinsi Jawa Timur itu juga bisa selaras dan serasi dengan apa yang kita kembangkan di Dishub ataupun di sumber daya air itu tadi. Nah, kembali gitu Mas Stefani, itu adalah bahwa tadi kita menyebut Kepres nomor 80 tahun 2019. Saya menyebutkan lagi itu bahwa kita ini masih pejabat daerah, dasar kita itu adalah Undang-Undang nomor 2 tahun 2014, bahwa kekuasaan itu ada di daerah masing-masing. Maka tugas tupoksi kita pada intinya itu adalah sebagus apapun, mari kita selalu kita harus ada konektivitas antara kabupaten dan kota, provinsi dan pusat. Nah,
Itu yang selalu saya sampaikan pada teman-teman, bahwa walaupun toh provinsi kita bangun dengan anggaran yang begitu besar, tapi kalau kabupaten tidak gabung dengan kita, maka itu tidak akan jalan sebagaimana mestinya. Saya berikan contoh sekarang. Di Dishub itu ada terminal, ya. Jadi kalau tipe A itu ada miliknya pusat, kalau tipe B miliknya provinsi, kalau tipe C itu miliknya kabupaten, kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota. Itu sampai saat ini ada salah satu kota yang belum menyerahkan kepada provinsi. Lah makanya itu perlu ada konektivitas, perlu ada aturan antar kota, antar kabupaten dan juga provinsi, agar kita taat kepada undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah. Itu Stefani dulu ya. Terima kasih. Terima kasih tanggapannya Bapak. Oke. Baik pemirsa, kalau masih penasaran terkait apa yang terjadi di kawasan Selingkar Wilis, kawasan Ijen dan juga kawasan ekonomi khusus Singosari, maka tetaplah stay di depan layar karena kita akan melanjutkan di segmen berikutnya. Hai, kembali lagi bersama podcast Sahabat Bina Marga, memasuki segmen ketiga. Di sini kita akan melanjutkan seperti yang tadi disinggung, ada 3 kawasan yang menarik yang akan kita bahas, dan dari awal juga sebenarnya sudah disinggung ya pemirsa, yaitu tentang Selingkar Wilis, kawasan Ijen dan kawasan ekonomi khusus Singosari. Lalu bagaimana perkembangannya untuk saat ini? Mungkin kepada Bapak Satip. Nah, Pak Satip, boleh diberitahukan kepada pemirsa sebenarnya perkembangannya untuk saat ini itu secara update-nya bagaimana Bapak terkait 3 kawasan ini? Sebenarnya kalau kita bicara perkembangan sudah lumayan luar biasa baik, Mbak. Pasca pandemi ini perkembangan perekonomian kita termasuk salah satunya pariwisata luar biasa. Tapi yang jadi persoalan balik lagi ya infrastrukturnya, kan gitu. Jadi tempat-tempat pariwisata, kawasan ekonomi khusus itu pun juga tergantung sangat tinggi terhadap infrastruktur, khususnya jalan, jembatan. Tapi satu hal yang perlu kita pahami bahwa sebenarnya anggaran ini tidak hanya sebatas mutlak dari pemerintah saja, meskipun ini di luar tol maksudnya ya. Iya, Pak. Kita ingat bahwa Indonesia itu punya undang-undang kaitannya dengan ini, CSR. Bahkan ini ada perda tentang CSR. Nah, kalau ini betul-betul kita mampu melakukan penetrasi terhadap perusahaan-perusahaan yang wajib mengeluarkan CSR, ini akan menjadi luar biasa. Satu contoh gini, seperti jalan yang ada di wilayah kami, di wilayah Jember Lumajang, sisi selatan, ini ada perusahaan besar. Kalau boleh saya sebutkan perusahaan semen. Nama perusahaannya ini. Nah, ini ternyata jalan yang dilewati adalah jalan provinsi. Ketika kita melihat jalan provinsi, kemampuan jalan itu kan ada batasnya, Mbak. Dan provinsi kalau tidak salah maksimal 8 ton. Tapi ketika yang lewat di sini puluhan ton, bahkan ada yang 30-36 ton, ini pasti tingkat kerusakannya akan semakin cepat. Nah, di sini beberapa kali sudah diperbaiki. Bahkan 2 tahun yang lalu diperbaiki, tapi sekarang sudah gelombang lagi. Nah, kita kalau mengandalkan anggaran dari pemerintah hanya membiayai jalan seperti ini, akhirnya unsur pemerataan terhadap jalan-jalan yang lain yang notabene ini bisa kita pakai dalam rangka untuk akses peningkatan perekonomian tempat yang lain, akhirnya yang sini ketinggalan. Kita mesti lah. Tapi kalau kita mampu menekan perusahaan tersebut agar CSR-nya dikeluarkan dalam rangka untuk pemeliharaan jalan, insya Allah akan luar biasa. Kembali lagi, CSR ini yang harus kita tekankan, karena ketika kita kunjungan kerja, bahkan CSR-nya yang diberikan sangat tidak pantas sekali. Bahkan kami Komisi D merekomendasikan kepada Bina Marga untuk melakukan surat menyurat atau tindak lanjut dari pertemuan kami terhadap perusahaan tersebut untuk mau melaksanakan aturan yang sudah ada tersebut. Nah, ini yang sangat penting seperti itu. CSR ini ya Pak ya? Iya, CSR itu kan jelas di situ. Kalau tidak salah itu perdanya berbunyi 2-4% keuntungan perusahaan ini harus diberikan ke kegiatan sosial. Seperti itu. Nah, kalau ini jalan luar biasa, Mbak. Di Jawa Timur ada berapa ratus perusahaan besar.
mungkin ribuan lah. Ini kalau bisa keluar, bisa-bisa ini hampir menyamai dengan APBD kita yang sekitar 33-34 triliun ini. Nah, tinggal sekarang mampu enggak kita melakukan penetrasi terhadap perusahaan agar mereka taat dan patuh terhadap CSR. Seperti itu. Untuk saat ini bagaimana Pak? Sudah termasuk patuh atau bagaimana? Kalau kita bicara kepatuhan sangat minim sekali, sangat minim sekali. Ya? Betul. Lalu bagaimana Bapak untuk langkah biar patuh itu? Nah, itu ada langkah khusus Bapak? Betul. Jadi gini, kalau kita bicara undang-undang, maka polisinya adalah APH. Kalau kita bicara perda, polisinya adalah Satpol PP. Lah, seberapa jauh Satpol PP mampu mengawal perda yang sudah kita bikin? Seperti ini, gitu loh lah. Kemudian ini harus dilakukan oleh pemerintah. Kita kan cuma mendorong, Pak. Iya. Tugas anggota dewan cuma mendorong lah, pelaksana eksekutif seperti itu. Oke, matur nuwun Pak Satip ya untuk penjelasannya baik. Oke, kita beralih yang selanjutnya Pak Putu kembali. Pak Putu, saya ingin menanyakan sesuatu terkait bagaimana Bapak untuk pengelolaan dan upaya pengelolaan. Kalau tadi sudah dijelaskan ya, sudah jelas 3 kawasan itu sekarang pada pantai selatan Jawa, gitu ya. Bagaimana pengelolaan dan upaya pengelolaan pantai selatan Jawa di sektor pariwisata? Jadi selepas jalan lintas selatan terkoneksi. Dan bagaimana Bapak mungkin ada tanggapan? Kalau terkait CLS tadi ya, CLS. Iya. Kalau terkait kebinamargaan, tentunya Dinas Bina Marga harus tetap mempertahankan kualitas dari jalan itu ya, karena sering misalnya jalan itu kemudian tiba-tiba kondisinya rusak sebelum usia ekonominya habis, itu kan membebani anggaran sebetulnya ya. Apalagi itu misalkan kewenangannya pada kewenangan pemerintah nasional seperti Pantura, ketika tiba-tiba rusak lalu komplainnya ke pemerintah Jawa Timur, padahal itu pemerintah pusat. Jadi mempertahankan mempertahankan kualitas jalan itu. Kemudian terkait dengan pariwisata, ini sebetulnya mengarah pada pengelolaan pengelolaan kawasan-kawasan pariwisata sebetulnya, dan itu barangkali beberapa atau sebagian besar didominasi pengelolaannya oleh perhutani, karena itu tanah-tanahnya milik perhutani di sana, atau paling dikelola oleh perhutani. Saya pikir tidak ada masalah. Nah, persoalannya adalah bagaimana agar kawasan-kawasan wisata itu tetap tumbuh dan berkembang, karena itu merupakan jaminan bahwa ekonomi akan tetap ada ketika dia tumbuh dan berkembang. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur mungkin melalui Dinas Pariwisata perlu melakukan berbagai upaya-upaya, misalnya melakukan promosi pariwisata, melakukannya secara digital dan secara virtual terutama, dan kemudian mengadakan event-event khusus secara rutin, secara reguler, dan itu juga dipublish secara virtual agar si konsumen wisata, terutama yang bukan hanya domestik tapi wisatawan asing, Wisman, dia tahu kapan masing-masing agenda itu terselenggara, dan kemudian dia tertarik untuk hadir di event-event tertentu. Syukur-syukur dia hadir di setiap event, nah, begitu. Dan ketika dia hadir di setiap event itu trickle down effect-nya luar biasa ke bisnis perhotelan, kemudian ke bisnis airline, dan juga bisnis kuliner di tempat-tempat itu. Jadi saran saya terutama terkait dengan bukan hanya dinas Bina Marga ya, karena kualitas jalan, tetapi juga dinas pariwisata supaya mengadakan event-event khusus, dan kemudian dia mengadakan promosi. Oke. Jadi tidak hanya Bina Marga saja, tapi ada sinergi dari yang lain ya Pak ya, melalui Dinas Pariwisata dan sebagainya, melalui digitalisasi begitu ya, tentang promosi dan penggunaan platform digital. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan kepada Bapak Edi. Bapak Edi, terkait tadi kita sudah berdiskusi banyak, dan ini merupakan pertanyaan terakhir Bapak. Nah, sebenarnya
target apa yang ingin dicapai oleh Jawa Timur di sektor pariwisatanya? Atau mungkin pada saat ini sedang menyiapkan apa, Bapak? Ya, Boleh dijelaskan kepada pemirsa? tentunya Jawa Timur sudah mencapai target. Sudah ya Pak sebenarnya ya? Sudah. Tinggal bagaimana target bisa tercapai. Nah, karena Jawa Timur ini kan kembali lagi, gubernur ini kan provinsi kan nggak punya wilayah. Yang punya wilayah kan daerah-daerah, baik kabupaten maupun kota. Ya. Tadi sudah saya singgung, juragannya itu kan presiden, ya. Betul. Presiden itu juragan, kokinya gubernur, ya. Yang melayani, yang membagi masakan ya kepala daerah. Kepala daerah. Nah, suka atau tidak suka, tentunya diserahkan pada daerah masing-masing. Kan tidak semua daerah itu sama. Ada yang daerah wilayah pegunungan, ada yang daerah wilayah pantai, ada yang daerah wilayah pertanian. Nah, disitulah peran daerah itu bagaimana untuk menarik wisata. Tentunya dengan adanya wisata, tentunya akan bisa memberikan peningkatan pendapatan daerah. Termasuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Mungkin tadi disinggung oleh Pak Satip terhadap CSR. Memang Jawa Timur kan juga masuk daerah industri. Hampir semua wilayah kabupaten banyak industri. Tapi tergantung perusahaan tersebut. Kalau perusahaan besar, ya kan ada perusahaan menengah, ada perusahaan kecil. Aturan undang-undang tetap harus dikeluarkan. Tapi kebanyakan CSR itu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, terutama daerah industrinya. Jadi katakan industri di satu desa, tentunya pemerintahan desa di sana minta percepatan pembangunan. Perusahaan tidak mungkin akan mengeluarkan anggaran di luar CSR, tentunya akan dilakukan melalui CSR. Pembangunan lingkungan, pembangunan desa tersebut. Kalau perusahaan besar mungkin melibatkan skup yang lebih besar, bukan hanya satu desa, mungkin beberapa desa sekitar yang ada di perusahaan. Ini sudah jalan. Tapi kalau pemerintah mengambil CSR untuk kabupaten, saya pikir itu juga bertentangan dengan kemauan dari masyarakat sekitar. Nah, tentunya dengan adanya industri di suatu daerah akan bisa memberikan peluang kemajuan suatu wilayah. Jadi di mana banyak industri, tentunya masyarakatnya sejahtera. Betul. Dari pendapatan pekerjaan masyarakat di sekitar sana. Terus kedua, pembangunan kemajuan daerah melalui perusahaan-perusahaan sekitar. Jadi kalau sampean menyampaikan peningkatan pariwisata, ini sudah jalan sekarang. Sudah sebetulnya. Targetnya sudah Oke. masuk, tapi tinggal Menghitungnya. menghitung Oke. peningkatan pendapatannya naik atau tidak. Oke. Berarti fokusnya ke situ ya Pak ya sekarang ya? Ya, tentunya melibatkan semua dinas. Tadi katanya Pak Ketua, bagaimana peran Bina Marga, bagaimana peran dinas pariwisata, bagaimana ya semua dinas. Orang masak itu kan nggak mungkin satu bumbu. Iya. Berapa bumbu yang harus bisa? Banyak bahan. Banyak bahan. Ilustrasinya begitu ya Pak Mirsa ya. Ya. Oke, matur nuwun Bapak Edi. Mungkin ada tambahan dari Pak Satip dan Pak Azari terkait hal ini. Nggih, ada Pak Stefani. Silahkan Bapak. Saya ini pertama tidak protes lah, mengingatkan kepada Pak dosen ini. Jadi beliau tadi bicara Kepres 80 bahwa GKN, Lingkar Wilis, terus Ijen, tapi Bapak tidak menyinggung wilayah Madura. Gak apa-apa, sekarang aku bicara Madura. Jadi harus saya singgung dapil saya. Karena Baik, kemarin silakan. reses itu saya juga ditegur oleh konstituen saya, Pak.
Oke. bahwa di Madura itu ada 2 yang masuk Kepres 80 tahun 2019. Yang pertama itu adalah rel kereta api, yang kedua adalah dulu namanya Serpang diganti dengan JLS, sekarang diganti dengan JLMS, Pak. Nah, kajian tahun 2020 bahwa di Madura ini ada 7 stasiun. Kajian tahun 2020 adalah butuh dana 3,5 triliun untuk pembebasan tanah. Karena rel yang ada sekarang itu sudah kena pelebaran jalan hampir 70%. Mungkin ini yang sulit dan angel, Pak. Lain lagi itu adalah jalan dari Suramadu yang akses ke Gubeng, yang nyambung di situ, kepresnya gambarnya di situ. Bapak tadi tidak nyinggung, aku jadi perasaan Pak saya, Pak. Gitu. Sekarang yang lebih mendekati kenyataan ini Pak adalah Pak JLMS, Pak. Jadi jalan lintas Madura Selatan yang menyambung ke Bangka itu ada daerah selatan, Pak. LSM berarti ya. Nah, JLMS, Pak. Oh, Ojo diganti-ganti loh, Pak. Ini kepres, Pak. Jalan lintas Madura Selatan. Dan ini perlu saya sampaikan dalam podcast ini, Kabupaten Sampang itu sudah melunasi semua pembiayaan pembebasan tanah. Hanya tinggal pembangunannya, Pak. Beberapa kali ITS survei terus, Pak, tidak jadi-jadi. Tapi saya ingatkan, Pak, ini juga tanggung jawab DPRD Provinsi Jawa Timur. Karena kalau kita kembali kepada podcast Stefani adalah sumber dananya bisa dari APBN, bisa dari APBD tingkat 1, tingkat 2, juga bisa dari swasta. Betul. Atau kita pinjam kepada Menteri Keuangan yang namanya PTMSI. Agak hafal saya sedikit dalam masalah itulah. Karena pernah utangnya. Dan perlu saya ingatkan lagi, jika JLMS ini dibangun di Madura itu Pak dosen, ada 2 perekonomian yang sangat menggerak itu. Yang pertama adalah garam, yang kedua adalah tembakau. Jadi dua-duanya itu ada di daerah selatan. Jadi kalau bicara garam, produksinya ada di Madura Selatan. Kalau kita bicara tembakau, di selatan ada, tengah ada, utara ada. Tapi akses transportasinya, gudangnya ada di selatan. Jadi semua bergerak dari arah selatan, baik awal ataupun akhir. Dan perlu Bapak ketahui, garam itu satu-satunya ada di Madura. Jadi kalau kita bicara konsumsi total itu adalah di Madura. Indonesia itu 70% sampai 80% dipasok dari Madura. Juga tembakau, ingat loh, tembakau itu berapa yang masuk kepada pajak? 1.000 triliun, Pak. Bea cukainya, pajaknya. Jadi kalau Madura selama ini dia anak tirikan, saya tidak terima loh, Pak. Bilang sampai ke dosen, sampai bilang ke atasnya, tak mari sampai sekarang ini, tidak disinggung sama sekali. Oh, gitu. Jadi ya, ini Pak, perlu ya? saya ingatkan bahwa Madura itu tidak sama dengan dulu. Sekarang pergerakan ekonomi luar biasa. Silakan pergi ke Madura, jalan sudah lebar, jalan provinsi sudah bagus, lampu sudah terang benderang. Hanya saja permintaan saya satu, bangunlah jalan dan jembatan yang JLMS untuk segera dilaksanakan. Insya Allah Madura akan menjadi GKN yang kedua di Jawa Timur. Oh, wow, Wassalam. luar biasa. Bilang ke Pak Mahfud MD aja. Oh ya nanti Pak, jaga Ganjar sudah menang Pak. Kalau menang Prabowo ya opo nanti. Nanti kalau menang Ganjar gue bilang sampean, kalau menang Prabowo gue bilang Pak Satif sama Pak Demokrat. Tapi aku Nasdem bukan Anies loh Pak. Saya bukan Mohaimin, saya Ashari. Makasih. Baik. Pak Satif ada Baik. Jadi gini Mbak, kalau kita bicara juga kaitannya dengan pariwisata, meskipun di domainnya Dinas Pariwisata ya, karena keterkaitan dengan Bina Marga. Kalau kita bicara pariwisata di Jawa Timur ini, sebenarnya kita tidak kalah kok dengan yang ada di Bali. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Pudu tadi, tergantung seperti apa promosi kita ke masyarakat, khususnya masyarakat di luar Jawa Timur, agar bisa masuk ke Jawa Timur. Karena fasilitas jalan sesuai dengan tupoksi masing-masing, kalau provinsi dan provinsi, kabupaten ini sudah cukup baik. Nah, kalau seperti tadi saya ingin menyampaikan lagi contoh seperti CSR tadi. Memang CSR ini untuk program sosial, tapi juga jalan. Satu contoh gini, ketika kita kunjungan kerja ke Jember, ternyata pabrik semen yang sebesar itu, CSR yang diberikan ke kita cuma berapa? 300 juta. Ini untuk infrastruktur. Nah, oke lah ke masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar yang mana? Ternyata hampir sebulan sekali terjadi demo. Nah, ini kan perlu kita pertanyakan gitu loh.
Bahkan ada lagi yang di Jember itu cuma ada 2 perusahaan besar yang mengeluarkan CSR kaitannya dengan Bina Marga. Satu perusahaan semen tadi, yang satunya perusahaan rokok cerutu. Nah, ini yang mengeluarkan, tapi itu pun juga jauh dari harapan. Bahkan ketika kita surat ini keluhan dari UPT Bina Marga loh, malah seolah-olah seperti ngemis gitu loh. Nah ini kan eman ya sebuah negara ketika kita mau menjalankan regulasi yang ada tapi tanggapannya kurang responsif. Nah ini perlu ada sebuah penekanan seperti itu, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sati penambahannya. Baik pemirsa, sampailah kita pada akhir dari podcast kita, dan tentu saja seperti biasa akan ditutup dengan closing statement yang kali ini akan diwakili oleh Pak Agung Mulyono selaku Ketua Komisi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Silakan Bapak. Terima kasih semua pemirsa dan teman-teman Komisi D, narasumber, dan Stefani, presenter dan Bina Marga. Diskusi hari ini kita punya singkatan 3B, bikin diskusi dan eksekusi. Para narasumber nitip, para narasumber bikin notulen. Yang kedua adalah bikin kajian untuk mencapai yang kita bahas tadi. Syukur-syukur ada kajian empiris tempat lain. Yang ketiga baru bikin implementasi. Kalau bisa ini GPL, gak pakai lama. Yang keempat tentunya segera bikin rekomendasi ke pemerintah Jawa Timur sehingga kita diskusi ada hasilnya. Diskusi, eksekusi. Dan call center di Bina Marga 0821 3000 6099. 80 ya? 80 99. 021 3000 8099. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Agung sebagai closing statement. Baik pemirsa, seperti apa yang disampaikan Pak Agung tadi, semoga yang kita bicarakan dan kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk kita semua, menambah pengetahuan juga. Dan juga hubungi pada call center Dinas PU Bina Marga by WhatsApp di 0821 3000 8099. Kalau begitu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Komisi di DPRD Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Pak Edi Paripurna. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Azhari. Terima kasih Stefani. Terima kasih Pak Satif. Terima kasih Stefani. Dan juga terima kasih untuk Pak Putu yang telah berkenan untuk berdiskusi pada hari ini. Dan tentu saja sahabat Bina Marga, nantikan di episode selanjutnya, di segmen selanjutnya dengan topik yang baru dan pastinya lebih fresh dan menarik. Kalau begitu, saya Stefani Imelda mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.